mahita. Asini roh hamadi hamu dohok dame na siya debata amata dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang horas salam sehat merdeka. Amang inang dongan nahina holonga di bagasan Kristus Yesus hata ni debata di parsaurat di bagasan manugut niarion tersurat Mei di buku ni Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tagonado hasunan nihata sian parbikasanna. Tagonado halak nalabas marroha sian halak nagijang marroha. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun 1992 ada sebuah pertandingan Olimpiade musim panas yang diselenggarakan di Barcelona, Spanyol. Salah seorang pelari jarak 400 meter adalah seorang atlet Inggris yang bernama Derek Raymond. Ia telah menjalani latihan selama bertahun-tahun untuk bersaing dalam Olimpiade tersebut. Namun, saat berlari pada babak penyisihan, tiba-tiba ia mengalami kejang pada otot kakinya dan dengan kesakitan ia roboh di lintasan lari. Tampaknya Derek bertekad untuk melanjutkan, karenanya ia berusaha untuk berdiri. Tak kala ia berjalan terpincang-pincang ke arah garis finish, ayahnya melompat tembok pembatas dan masuk kepada lintasan lari. Ayahnya bernama Jim Redmond mencapai anaknya sebelum seseorang dapat menghentikannya. Dengan terhuyung-huyung pelari muda tersebut bergantung pada bahu ayahnya dan berusaha menyelesaikan perlombaan tersebut. Para penonton berdiri dan bersorak-sorai memberikan dukungan kepada kedua pria tersebut. Ketika mereka mencapai garis finish, seolah-olah si pelari, ayahnya dan para penonton bersama-sama melakukannya. Setelah sampai di garis finish, ada beberapa wartawan yang menghampiri mereka. Ada juga sebagian orang yang berkata, engkau terlalu bodoh melakukan itu. Tetapi ketika ditanya wartawan, mengapa engkau mau melakukan hal demikian? Derek berkata kepada wartawan tersebut dengan berkata, my country send me not to start, but my country send me to finish the race. Negaraku mengirimku bukan untuk memulai perlombaan ini, tetapi negaraku mengirimku untuk mengakhiri perlombaan atau pertandingan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dinilai berdasarkan bagaimana kita menyelesaikan perlombaan, bukan berdasarkan bagaimana kita memulainya. Saudara-saudara yang kekasih, mana yang lebih mudah? Memulai sesuatu atau melanjutkan dan menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai? Tergantung tipe orangnya. Bagi orang praktis, apalagi kaya ide, memulai sesuatu hanya semudah ia berpikir atau berucap. Namun bagi orang yang banyak berhitung, membayangkan dulu proses detailnya, memulai sesuatu adalah tantangan yang besar. Perlu energi besar untuk mengambil langkah pertama. Sementara bagi orang yang mudah memulai, energi lebih besar diperlukan untuk tetap bertekun dan tak cepat beralih memulai hal-hal yang lain lagi. Saudara yang kekasih, perkataan pengkhotbah dalam ayat pilihan hari ini menarik. Ia tidak cuma menunjukkan suatu perbandingan yang harus dihayati secara benar, akhir suatu hal yang lebih baik daripada awalnya. Ia juga menyertakan kualifikasi pendukungnya, yaitu panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Untuk setia sampai akhir jelas dibutuhkan kesabaran yang panjang. Dan kita perlu waspada agar tidak tergoda untuk berhenti dari sesuatu yang belum selesai karena tinggi hati ataupun karena kesombongan, atau karena takut ketahuan gagal, atau misalnya bosan atau tidak siap menjalani proses perendahan dan pemurnian karakter yang semakin berat dan semakin sulit dalam kehidupan. Dalam hidup kita akan ada saat di mana kita mempunyai pergumulan di antara awal dan akhir. Mungkin pengalaman yang pahit dan menyakitkan, penyakit, pengkhianatan, dikecewakan teman, kegagalan, dan sebagainya. Banyak orang di akhir ajalnya atau saat ditimpa penyakit yang parah,
menyesal, tidak menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya, atau tidak melayani Tuhan saat bisa, atau menyesali pilihan buruk di masa yang lalu. Firman Tuhan berbicara tentang masa dan waktu. Bagaimanapun panjangnya suatu masa, pasti ada akhir dari masa tersebut. Contoh, umur kita walaupun bisa mencapai 100 tahun di dunia ini, pasti ada saat di mana kita harus mati. Kekekalan hanyalah milik Tuhan. Oleh karena itu, sang pengkhotbah menulis sebuah prinsip yang sangat luar biasa. Dia berkata dalam ayat 8a, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mengapa demikian? Bagaimanapun tentang tujuan dan visi yang akan dicapai, akhir suatu hal berbicara apakah kita sudah bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan rencana dan target kita semula ataukah tidak. Pengkhotbah mengingatkan, segala sesuatu ada waktunya. Masa lalu sudah berakhir, masa sekarang harus kita jalani. Masa lalu tidak akan dapat diubah, sehingga untuk apa membandingkannya dengan masa sekarang? Justru yang menjadi persoalan kita adalah kita harus bekerja sebaik-baiknya di masa sekarang agar di masa depan kita boleh menuai hasil yang lebih baik pula. Apa rahasianya kita bisa melihat sesuatu akhir lebih baik dari awalnya? Firman Tuhan juga berkata dalam ayat 8b, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Ketika kita berbicara tentang kata sabar, pasti setiap kita pernah diperhadapkan dengan situasi di mana kita tidak mungkin mampu bertahan dalam kesabaran. Namun firman Tuhan saat ini mau mengajarkan bahwa panjang sabar lebih baik. Meskipun hal ini sangat kecil namun tidak mudah dan susah untuk dilakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi jika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita, akankah kita mau untuk belajar bersabar? Menantikan yang tidak pasti itu, menunggu dan berharap akan sesuatu yang belum kita terima. Tentu saja kita sangat membutuhkan kesabaran ekstra di dalam kehidupan ini. Seperti apa orang yang panjang sabar itu? Firman Tuhan berkata yang pertama, tetap setia. Artinya kita belum bisa menerima sesuatu dari Tuhan, kita tetap bersabar. Ketika kita belum bisa menerima, kita tetap bersabar untuk menunggu janji-janji Tuhan. Sesuatu yang Tuhan janjikan itu memang belum kita terima, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Suatu saat pada waktunya kita akan menerima janji tersebut. Oleh karena itu tetaplah setia. Yang kedua, wujud dari kesabaran itu adalah tetap tekun dalam berdoa. Melalui kehidupan Hana di dalam Alkitab, dengan situasi yang sulit, suami yang tidak adil terhadapnya karena ia mandul, pilihannya hanya berdoa dan datang kepada Tuhan karena jawaban Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Itu yang ditunjukkan oleh Hana. Bukti kesabarannya dia bawa di dalam doanya. Yang ketiga, tetap berusaha. Dalam kitab Kejadian diceritakan ketika timbul kelaparan, Ishak pergi ke Gerar. Ishak berani menabur di saat keadaan sulit. Karena akhir usahanya dapat menghasilkan 100 kali lipat. Tetaplah berusaha Amanginang dan percayalah bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan memiliki waktu yang terbaik dan semua itu akan indah pada waktunya. Percayalah. Amanginang dongan nahina holonga di bagasan Kristus Yesus. Salomo menekankan kesabaran. Zaman ini adalah zaman yang serba instan. Dalam keseharian, kita bisa menemukan yang namanya mie instan, kopi instan, makanan instan, fast food. Dalam keseharian sudah sulit kita temukan kesabaran. Orang-orang menerobos lampu merah, bahkan melawan arah orang-orang cepat marah dalam kehidupannya. Sedikit pun tersinggung langsung marah. Emosi. Orang sudah tidak bisa lagi sabar menanti. Seorang pendeta berkata, Richard Hendrick berkata, penantian adalah guru nomor 2 terbaik setelah penderitaan untuk membangun kesalehan, untuk membangun kedewasaan dan iman yang sejati. Sekali lagi, penantian adalah guru nomor 2 terbaik setelah penderitaan untuk membangun kesalehan, kedewasaan, dan iman yang sejati. Artinya kesabaran adalah guru terbaik nomor 2 setelah penderitaan. Tuhan sangat memperhatikan aspek pengembangan karakter manusia. Karena itu Tuhan akan menguji kesabaran untuk membangun ketekunan,
Tuhan menguji kesabaran karena hidup kita seperti lomba maraton atau lomba lari jarak jauh. Tuhan membangun kesabaran kita agar kita dapat menempuh jarak yang jauh dalam kehidupan di dunia ini, dalam pelayanan, dalam kehidupan kekristenan kita perlu kesabaran. Saudara-saudara, yang kedua, bukti dari kesabaran, jangan lekas marah. Orang sombong dan tidak sabaran akan marah atau putus asa saat ada ujian. Dia tidak akan melihat akhir hidup yang lebih baik karena dia tidak pernah merasa puas dan bisa menerimanya. Padahal Tuhan tidak melepas kita. Dia bersama kita selalu. Tuhan ada bersama kita selalu, layaknya Tuhan bersama dengan Daniel dan lawannya di dalam gua singa. Saudara-saudara yang kekasih, yang ketiga, jangan hidup di masa lalu. Hanya orang bodoh yang bertanya demikian, kata Salomo. Orang berhikmat tahu makna penderitaan dan proses. Orang berhikmat bisa melihat akhir bukan saat diproses atau membandingkan masa lalunya. Pengkhotbah 7 ayat 10. Amanginang, apa gunanya kita mengetahui akhir yang lebih baik daripada awal? Yang pertama gunanya bagi kita adalah menolong kita keluar dari perasaan menyesal. Di ujung sebuah perjalanan kehidupan kita, kita mungkin akan diingatkan akan hal yang atau kesempatan yang sudah kita lewati, yang sudah hilang. Penyesalan adalah ibarat sengat yang menyakitkan. Orang sering dihantui akan kegagalan atau keburukan di masa lalu sehingga tidak bisa maju dan tenggelam dalam penyesalan. Yang kedua, dapat menenangkan kita dari rasa khawatir akan masa depan. Kalau kita tahu ada yang lebih baik di akhir, kita akan tenang menjalani hidup ini, tidak merasa khawatir akan masa depan. Kekhawatiran menghambat sebuah kemajuan. Bahkan di tengah penganiayaan yang kita terima juga, di tengah kesulitan seperti zaman COVID ini, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya kita akan bisa bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan di akhir hidup kita. Tuhan selalu menjanjikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan kita. Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga, memberi dorongan bagi kita. Iman kita akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan proses yang kita sedang alami. Alkitab selalu mengajak kita untuk memandang masa depan. Contohnya Abraham. Abraham berjalan terus biarpun dia meninggalkan tanah asalnya. Tidak pernah mengeluh ingin kembali. Paulus juga dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7 berkata, ia melihat akhir hidupnya adalah sesuatu yang mulia bersama-sama dengan Tuhan. Juga dalam kitab Wahyu menceritakan masa depan yang mulia dan selamanya. Tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, ada langit dan bumi yang baru, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita dipanggil tidak hanya untuk memulai suatu pekerjaan yang baik, tetapi juga untuk menyelesaikan dan mengakhirinya dengan baik dan dengan penuh kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.